الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ربنا زد لنا علما وتقى وخشية فيك يا رب العالمين. طيب، طلاب والطالبات حفظكم الله وحفظكن الله. Insyaallah ta'ala petang hari ini kita lanjutkan pelajaran di Syarh Usul Ats-Tsalatsa. Syarh Usul Ats-Tsalatsa karya al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi hafizahullah ta'ala, rahimahullah ta'ala wa hafizah. Kabar yang terakhir ana dapatkan bahwasannya antum sudah sampai pada al-aslu ats-tsani, ma'rifatu dinil Islam. Ya, ma'rifatu dinil Islam, dan antum sudah sampai pada al-Islam. Al-iman sudah selesai. Ta'rif dari Islam sudah. Ma huwa ta'riful Islam? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan kita ketahui juga bahwasannya martabat dari keislaman seseorang ada 3 buah. Di dalam ilmu tauhid dan khususnya akidah, kita mengenal, ana rasa suara anda lebih keras daripada ini. Baik. Yang jelas ini masuk ke dalam, mengganggu. Jazakallah khair. Baik. Ini bisa ditaruh di bawah saya. Di dalam martabat al-Islam, para ulama menyimpulkan ada istilahnya dairatu al-Islam, dairah maratib al-Islam, lingkaran keislaman. Apa yang dimaksud dengan maratib al-Islam? Dari lingkaran-lingkaran ini kita akan mengetahui bahwa pengertian dan bagaimana kedudukan 3 martabat ini, yaitu martabat Islam, kemudian martabat al-iman, kemudian martabat al-ihsan. Mereka para ulama sering menyebutnya dengan dairah maratib al-Islam, lingkaran yang menjelaskan tentang martabat-martabat keislaman. Bisa dibuka ini ya. Dairah atau martabat keislaman, dairah maratib al-Islam. Yang pertama, kita punya lingkaran yang paling besar. Dan dia lingkaran apa? Lingkaran al-Islam. Lingkaran yang kedua adalah lingkaran al-iman. Dan lingkaran yang paling dalam adalah lingkaran al-ihsan. Apa yang dimaksudkan oleh para ulama dengan dairah maratibul Islam ini? Mereka, para ulama rahimahumullah, secara tidak langsung dan bahkan secara langsung ingin mengajarkan bahwasannya orang-orang yang memiliki martabat ihsan jumlahnya sangat sedikit. Kemudian melebar, orang-orang yang memiliki sampai kepada martabat iman lebih banyak daripada martabat ihsan. Kemudian yang paling banyak adalah orang-orang yang mengaku sebagai orang Islam. Kemudian mereka juga mentafsirkan lingkaran-lingkaran ini sebagai apa? Sebagai pemaknaan bahwasannya orang yang ihsan maka sudah mencakup Islam dan juga mencakup al-iman. Ini yang mereka masukkan dengan dairah maratibil Islam, lingkaran-lingkaran yang menjelaskan tentang martabat-martabat keislaman. Ya, martabat-martabat keislaman. Tayyib. Kemarin sudah antum ketahui bahwasannya al-Islam huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Maka kalau kita lihat dan perhatikan
ta'rif Islam sebagaimana atau definisi Islam sebagaimana disebutkan oleh para ulama, mereka menyebutkan yang pertama apa? Berserah diri, al-istislam atau berserah. Yang kedua, Talibat, yang kedua apa? Yang pertama, al-istislamu lillahi bit-tauhid, berserah diri dengan mengesahkan Allah. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Yang pertama, yang kedua, ma makna al-inqiyadu lahu bit-ta'ah? Tunduk dan patuh serta taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang Islam, seorang yang muslim tidak cukup hanya berserah diri. Apa maksud dari berserah diri di sini, ikhwan? Berserah diri adalah menyerahkan segala apa yang diturunkan dan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwasanya maksud dari berserah diri ini adalah bukan ini maksud adalah berserah diri secara total tanpa mengerjakan sabab. Yang pertama berserah diri, yang kedua ketaatan. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan. Seorang yang muslim, dia sama sekali tidak boleh untuk mengakui kebenaran agama selain dari Islam. Maka orang-orang yang memiliki pemahaman at-tasawi bainal adyan atau penyamarataan agama, yang menyatakan bahwasannya agama semuanya sama, agama bertuju pada satu perkara. Mereka katakan apa? Semua agama ini mengajarkan kepada kebaikan. Tayyib, semua mengajarkan kepada kebaikan. Akan tetapi apakah kebaikan yang mereka ajarkan sesuai dengan apa yang diperintahkan? Masuk kita kepada asal atau asas yang kedua, yaitu al-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Ketaatan. Kepada siapa? Kepada zat tempat kita berserah diri tadi. Setelah kita berserah diri, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk mentaati. Sebagai bukti bahwasanya kita sudah berserah diri, kita melakukan ketaatan. Maka tidak dikatakan sebagai orang yang menyerahkan diri jika dia masih ngeyel, ya, masih menolak apa yang diperintahkan. Kalau kita analogikan, orang yang menyerahkan dirinya atau seorang hamba sahaya yang menyerahkan dirinya kepada tuannya, apakah dia dikatakan berserah diri ketika satu perintah yang dimintai oleh tuannya ia lalang, ia tolak? Lah, bukan sebagai berserah diri. Maka bukti dari penyerahan diri kita adalah ketaatan kepada zat tempat kita berserah diri. Setelah itu yang terakhir asasnya adalah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Salah satu bentuk ketaatan yang harus kita kerjakan adalah perintah bahwasannya mengakui dan meyakini bahwasannya agama satu-satunya adalah agama Islam, dan satu-satunya zat yang berhak diibadati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menyebutkan fa arkanul islami khamsatun. Sah? Sampai di situ? Rukun Islam ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa iqamus salah wa ita'iz zakah wa shaumu Ramadan wa hajjal baitil haram. Ada 5 rukun Islam. Kemudian setelah itu Syekh menyebutkan dalil-dalil terhadap rukun yang 5 ini. Syahadat, dalilnya ada syahid Allahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu huwal azizul hakim. Sekarang kita masuk pada makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah?
La ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak diibadati melainkan Allah. Taib. Kalau ana katakan bahwasannya makna la ilaha illallah adalah tiada pencipta selain Allah, apakah benar atau salah? Kalau ada yang mengatakan tidak ada pencipta selain Allah, benar atau salah? Benar? Tayyib. Kita tarik kepada makna al-ilah itu terlebih dahulu. Apa makna ilah? Ar-Rabbu. Tayyib. Apa lagi makna al-ilah? Al-ilah kita rincikan sedikit. Makna al-ilah. Dan dari mana? Sudah antum catat ini? Kalau sudah ana hafuz ya. Dan dari mana kalimat Allah itu berasal dan mengapa dikatakan Allah? Dan kita tahu bahwasannya a'zam wa asma. Nama Allah yang paling agung dan nama Allah yang paling mulia adalah Allah. Sah? Kemudian dari mana datangnya kata Allah dalam segi bahasa Arab? Kita ingin lihat bahwasannya kalimat Allah ini bagaimanapun tidak bisa diselewengkan kepada selain makna ma'bud, selain makna yang disembah. Tayyib. Ini disebutkan oleh 3 ulama pakar bahasa. Yang pertama adalah Al-Azhari, yang kedua Al-Jauhari, yang ketiga Ibnu Faris dalam qamus mereka, atau kita sebut dengan mu'jam. Kalau orang Indonesia bilangnya qamus ya. Mereka menyebutkan bahwasannya Allah berasal dari kata al-ilah, berasal dari kata al-ilah. Bagaimana perubahan-perubahannya itu tidak penting antum ketahui karena tidak begitu urgent untuk kita fahami. Allah bermakna al-ilah, dan al-ilah berasal dari kata alaha yang bermakna abada. Apa makna abada? Mengibadati. Al-ilah wazannya dalam bahasa Arab, antum sudah mengerti wazan? Wazan sudah mengerti kan di pelajaran sharaf amsalah tasrifiyah? Baru semester ini. Jadi wazan itu nanti kalau antum dapatkan dalam pelajaran amsalah tasrifiyah adalah bagaimana satu kata kerja dalam bahasa Arab ditimbang dan ditimang dengan asal katanya. Misalkan daraba, maka wazannya adalah fa'ala. Misalkan duriba, wazannya fu'ila. Ini namanya wazan. Tayyib. Al-ilah, wazannya al-fi'al. Wazannya fi'alun. Fi'alun yang memiliki makna maf'ulun. Antum salah tahu maf'ulun bihi? Apa maksud maf'ulun bihi? Objek. Sesuatu yang menjadi objek perkara yang kita kerjakan. Tayyib. Al-ilah wazannya adalah fi'al yang bermakna maf'ul. Yang bermakna maf'ul. Dari sini kita ketahui ketika wazannya al-ilah, sah? Ketika wazannya al-ilah adalah fi'al dan fi'al bermakna maf'ul, maka al-ilah artinya adalah sesuatu yang menjadi objek peribadatan. Sahih. Al-ilah ay al-ma'luh kalau bahasa Arab. Al-ma'luh atau yang diibadati. Tayyib. Allah berasal dari kata al-ilah. Bagaimana perubahan-perubahannya disebutkan
oleh Al-Imam Al-Jauhari dalam kitab beliau. Kemudian bagaimana menjadi Allah itu dalam Al-Jauhari untuk antum lihat. Kemudian al-ilah ini berasal dari kata alaha ya'lahu yang bermakna abida ya'badu. Al-ilah memiliki wazan fi'alun. Fi'alun maknanya adalah maf'ulun. Seperti apa? Firashun. Tahu firash? Firashun itu tempat tidur. Tempat untuk kita tidur. Bimakna mafrush, maf'ul. Firash adalah tempat kita tidur. Firash wazannya adalah fi'al. Sama wazannya, bermakna sesuatu yang menjadi objek, maf'ul. Maka al-ilah ketika wazannya adalah fi'al yang bermakna maf'ul, al-ilah maka maknanya adalah al-ma'lu atau yang diibadati. Ini bagaimana sampai kita menyebutkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dasarnya dari segi bahasa Arab. Baik. Kemudian kembali kita ke pertanyaan tadi. Apakah ketika kita mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala atau la ilaha illallah bermakna la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah, maka pemaknaan kita terhadap kalimat tauhid ini tidak sempurna. Mengapa demikian? Karena ketika kita mengatakan bahwasannya la ilaha illallah bermakna la qadir atau la khaliqa illallah, maka tidak sempurna ketuhanan Allah itu. Faham maksudnya? Mengapa demikian? Karena ketika kita mengatakan la khaliqa illallah, maka berimanlah orang-orang kafir, orang-orang Quraisy. Dalam Al-Quran jelaskan, wa in sa'altahum, apa lagi? Man khalaqahun la yaqulunna Allah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, menciptakan bumi, mereka mengatakan Allah. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah artinya adalah tidak ada pencipta selain Allah, maka makna dari ketuhanan itu sendiri tidak sempurna. Maka tidak cukup kita mengatakan bahwasannya makna la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah. Maka benarlah singkatan atau benarlah kesimpulan para ulama bahwasannya makna la ilaha illallah adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh di sini, maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tetap harus ditunjukkan bihaqqin. Kenapa demikian? Kenapa kita harus mengucapkan bihaqqin, yang hak? Untuk menutup segala kemungkinan yang ingin sampai kepada peribadatan kepada Allah dengan cara yang tidak hak. Contohnya kesyirikan. Orang-orang musyrik, apakah mereka menyembah Allah? Orang-orang musyrik menyembah Allah, akan tapi mereka mensekutukan, makanya dikatakan musyrik. Mereka mensyarikatkan atau mensekutukan Allah, menduakan Allah. Ya. Orang-orang musyrik mereka beriman kepada Allah. Kalau antum tanya kepada mereka penyembah kuburan atau mereka yang meminta kepada para aulia, apakah mereka meyakini bahwasannya wali-wali di kuburan itu yang memberikan manfaat? Coba tanya mereka. Rata-rata mereka akan jawab, bukan ini, kita meminta dan yang memberikannya Allah, mereka memberi syafaat. Sah? Maka nanti akan antum temui pembahasan bahwasannya ada perkara-perkara yang kita kira itu adalah kesyirikan atau sebuah syirik kecil atau syirik besar, padahal ternyata dia bukan kesyirikan, akan tapi perbuatan bid'ah. Sah? Benar? Salah satunya adalah mereka-mereka yang meminta kepada selain Allah, meminta kepada kuburan. Akan tapi mereka tidak bermaksud sama sekali minta kepada kuburan, bukan minta kepada wali yang di dalam kuburan. Mereka masih memiliki fitrah. Mereka katakan apa? Liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Sah? Untuk mendekatkan kami pada Allah. Wali-wali yang ada tempat kami meminta itu bukan mereka yang memberikan, tapi Allah. Maka mereka jatuh kepada bid'ah dalam beribadah. Sahih. Sudah. Ini sedikit gambaran bagaimana kata la ilaha illallah tidak bisa diselewengkan maknanya kepada selain la ma'buda bihaqqin illallah. Karena tidak sempurna makna la ilaha illallah ketika kita mengucapkan la ilaha illallah bermakna tidak pencipta selain Allah. Tayyib.
Kemudian Syekh melanjutkan, Tayyib. Rukun-rukun Islam sudah anda pelajari? Maksud ana yang sudah sampai kepada al-aslu ats-tsani, ma'rifatu dinil Islam, bukan? Atau setelahnya? Yang mana terakhir? Rizki? Wa arkanul Islam khamsah. Sampai di situ? Tayyib. Wa arkanul Islami khamsah. Baru masuk. Tayyib. Pas tadi. Berarti syahadat sudah kita masuki. Wa arkanul Islam khamsah. Ma makna arkan? Rukun. Apa maksud dari rukun? Rukun maknanya pondasi. Ruknun bermakna pondasi. Maka dari istilah yang disebutkan ini, arkanul Islam, kita sudah mengetahui bahwasannya kalau rukun-rukun ini tidak sempurna dikerjakan atau tidak kita penuhi rukun-rukun ini, maka keislaman seseorang akan hancur. Sebagaimana pondasi ketika tidak kokoh, ketika tidak disempurnakan, maka satu bangunan hancur, runtuh. Ini dikatakan dengan arkan al-Islam. Makna Islam sudah kita ketahui, istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kemudian arkan itu sendiri kita sudah mengetahui bahwasanya rukun adalah pondasi. Ketika dikatakan rukun Islam, maka bisa kita maknai bahwasanya rukun Islam adalah pondasi untuk membangun keislaman seseorang. Ketika rukun-rukun Islam yang 5 ini tidak dipenuhi, maka hancurlah keislaman seseorang. Itu secara ringkasnya. Kemudian beliau menyebutkan 5 rukun Islam ini. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'uz zakah, wa shaumu ramadan, wa hajju baitillahil haram. Syahadatu an la ilaha illallah. Apa arti syahadat? Syahadat bersaksi, persaksian. Maka dari kalimat syahadat ini kita punya satu kesimpulan, bahwasannya syahadah atau syahadat terkumpul di dalamnya 2 perkara. Yang pertama ada ucapan dan keyakinan. Bukan hanya sekedar mengucapkan. Karena syahadat itu lebih kuat martabatnya dibanding qaulun. Apa qaulun? Perkataan. Sah? Syahadat ini lebih kuat dibanding qaulun, daripada perkataan. Dikarenakan kalau qaul hanya pada ucapan, akan tapi syahadat sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam syarah beliau, syarah terhadap makna syahadat ini, bahwasanya syahadat terkumpul di dalamnya ucapan dan keyakinan. Maka seorang yang bersaksi bahwasannya tiada ilah yang berhak diibadati selain Allah, maka harus diiringi dengan keyakinan. Dan keyakinan itu sendiri masuk kepada syarat-syarat la ilaha illallah yang 7. Ada berapa syarat la ilaha illallah? 7. Sebutkan. Tidak apa-apa. Coba sebutkan 7-7-nya. Al-mahabbah, kecintaan, sah? Nah, terus al-inqiyad, al-ikhlas, as-sidqu, al-yaqin, at-ta'ah. Masuk at-ta'ah. Al-inqiyad dan at-ta'ah disebutkan 2 kali oleh para ulama. Ini karena kan ada perbedaan antara at-ta'ah dan al-inqiyad. Tayyib, nanti kita sebutkan. Kita jalan secara ringkas dahulu. Yang pertama, rukun Islam adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah.
wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadat Muhammad Rasulullah. Apa syarat-syarat syahadat Muhammad Rasulullah? Tayyib, kita tuliskan sedikit. Syarat Muhammad Rasulullah, syahadat Muhammad Rasulullah, sebagaimana disebutkan, paling tidak ada 3, atau sebagian ulama mengatakan ada 4. Tergantung bagaimana pentafsilannya. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, mentaati perintahnya. Kemudian yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, mempercayai apa yang dia kabarkan, terutama tentang perkara-perkara gaib, harus kita percayai. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi segala larangan. Ini syarat syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Ada 2 rukun dalam syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun tersebut adalah pengakuan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul, dan yang kedua adalah seorang hamba. Harus penuh 2 ini. Mengapa demikian? Karena ketika kita mengangkat Nabi Muhammad SAW di atas derajat kerasulannya, maka jatuh kepada kesyirikan. Kalau kita merendahkan Nabi Muhammad SAW di bawah derajat seorang hamba, artinya kita bisa memaksiatinya. Oleh karenanya disebutkan para ulama, ar-rasulu la yu'sa wal abdu la yu'bad. Ini kaidahnya yang penting juga. Rukun syahadat Muhammad Rasulullah ada 2. Yang pertama, pengakuan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul, dan yang kedua, beliau adalah seorang hamba. Kalau Rasul sudah jelas dalilnya. Kalau dalil bahwasannya beliau hamba ada dalam surah Al-Isra, sah? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, sah? Hambanya di malam hari, yang ada dalam surat Al-Isra tersebut. Maka 2 rukun ini harus terpenuhi ketika kita mengucapkan syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ar-rasulu la yu'sa. Antum sudah bisa tulis Arab semua kan? Insyaallah. Ar-rasulu la yu'sa wal 'abdu la yu'bad. Rasul tidak dimaksiati dan seorang hamba tidak diibadati. Rasul la yu'sa, bantahan kepada orang-orang Yahudi. Mengapa bantahan kepada orang Yahudi yang mengatakan bahwasannya Isa adalah putra Tuhan, dan mereka mengatakan bahwasannya Nabi Isa adalah anak zina. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ini sebagai bantahan juga kepada orang-orang yang meninggikan derajat Rasul sehingga mengangkatnya kepada derajat ketuhanan. Bantahan untuk orang Nasrani yang mengangkat Isa pada derajat ketuhanan. Ya, makanya mereka ada istilah Trinitas. 3 di dalam 1, 3 in 1. 3 in 1 sah? 3 di dalam 1. 3 di dalam 1. Anu secara logika dah.
Berapa Tuhan? Satu. Tapi tiga. Tapi tiga itu satu. Paham? Bingung ya ikhwan? Nah, begitulah. Bagaimana akidah kita ini atau agama kita begitu mudah. Makanya kesempurnaan Islam itu salah satunya adalah dengan kemudahannya, dan keindahan Islam dengan kesempurnaannya. Sahih. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Baik. Ini tentang syahadatain, syahadat la ilaha illallah dan syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian rukun syahadat la ilaha illallah apa? An-nafyu wal itsbat, sah? An-nafyu wal itsbat. Anda tahu nafyu wal itsbat? An-nafyu wal itsbat adalah menafikan dan juga menetapkan. Menafikan apa? Menafikan segala sesuatu selain Allah. Kemudian mengitsbatkan bahwa peribadatan hanya berhak kepada Allah. Anda tulis tuh. Rukunnya ada dua, la ilaha illallah, an-nafyu wal itsbat. Penafian dan penetapan. Sudah. Ringkas saja. Rukun Muhammad Rasulullah ada dua, yaitu meyakini bahwasannya beliau adalah Rasul dan juga hambanya. Sehingga ketika beliau menjadi Rasul, maka tidak boleh dimaksiati. Ketika beliau adalah seorang hamba, maka tidak boleh diangkat kepada derajat ketuhanan. Tayyib. Kemudian Syekh At-Tamimi rahimahullahu ta'ala melanjutkan, fadalilu syahadati qawluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan di dalam ayat yang mulia ini ada persaksian Allah Subhanahu wa taala akan dirinya, bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Ia. Tayyib. Sekarang persaksian mana yang lebih kuat? Persaksian seorang tentang dirinya atau persaksian orang lain tentang dirinya? Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih tahu tentang diri kita sendiri? Kita atau orang lain? Kita sendiri ya akhi. Sah. Dan persaksian lebih kuat yang mengetahui tentang diri kita, apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi kewajiban kita, adalah diri kita sendiri. Oleh karenanya persaksian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadati melainkan Dia. Yang menjelaskan sini siapa? Allah sendiri. Makanya katakan Syekh Utsaimin, syahadatu wa fi hadhil ayah, di ayat ini ada persaksian Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadati melainkan Dia. Dan persaksian bahwasannya malaikat dan juga persaksian orang-orang yang berilmu tentang bahwasanya tidak ada ilah yang berhak melainkan Allah. Jadi yang bersaksi dalam ayat ini yaitu ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist adalah persaksian para malaikat dan juga orang-orang beriman, dan juga persaksian Allah bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadati selain Allah. Lihat berapa persaksian di sini. Ada persaksian dari Allah itu sendiri Subhanahu wa ta'ala, kemudian persaksian dari para malaikat dan juga persaksian dari orang-orang yang berilmu. Di dalam ayat ini saja, la ilaha illa huwal azizul hakim. Tayyib. Kemudian Syekh melanjutkan, wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illa Allah. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Ini tadi yang kita sebutkan tadi, ya. Artinya wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadati secara hak selain Allah. Kemudian kata la ilaha adalah salah satu bentuk penafian, sebagaimana dikatakan Syekh, nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah, adalah bentuk penafian seluruh ma yu'badu, apa-apa yang diibadati selain Allah.
Kalau nanti antum belajar dalam bahasa Arab, ada istilahnya nanti la an-nafiyah lil jins. Ada istilahnya itu. Maka kata la ilaha illallah ini, lam di sini, kata la ilaha illallah, la-nya di situ adalah nafiyah lil jins. Apa maksud nafiyah lil jins? Menafikan semua jenis. Artinya apa? La ilaha illallah, kalimat tauhid menafikan semua jenis Tuhan. Baik Tuhan yang diciptakan oleh manusia atau Tuhan yang diciptakan oleh jin itu sendiri. Ada Tuhan yang diciptakan oleh jin? Ada? Ada ya ikhwan? Samiri dibuat oleh manusia dan dimasuki oleh jin. Lat wal Uzza, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu ketika menghancurkan salah satu patung, ana lupa antara Lat atau Uzza. Kalau tidak salah ana Uzza karena wanita. Uzza. Di dalamnya ada wanita rupanya. Ada wanita yang berambut panjang. Jin ternyata dimasuki. Jadi setiap orang minta ke sana, wanita itu berbicara. Saya minta ini wahai Uzza. Beliau menjawab, ya akan saya kabulkan. Ada jin di dalamnya. Maka la ilaha illallah, ketika lam di sini adalah nafiyah lil jins, dia menafikan seluruh jenis ya, umum, apapun bentuk ketuhanan yang dibuat oleh manusia seperti batu-batu atau pohon-pohon, semuanya dinafikan. Nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Kemudian illallah muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi. Dan kata illallah adalah penetapan. Al-itsbat itu artinya penetapan bahwasannya ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Baik. Kita gambarkan pada papan tulis ini maksudnya. La ilaha illallah. La ilaha ini apa? Nafyun. Illallah itsbat. Penafian dan penetapan. Lam di sini terjelaskan nafiyah lil jins, menafikan seluruh jenis. La ilaha illallah, la di sini adalah nafiyah lil jins yang menafikan seluruh jenis sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Baik. Antum tidak foto? Ini apa? Video. Kelihatan? Baik. Kemudian Syekh rahimahullahu taala melanjutkan, illallah muthbatan al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Baik. Antum lihat pada ayat ini. Perhatikan ayat yang disebutkan oleh Syekh di sini, itu surat dalam surat Ibrahim kalau tidak ana salah. Naam, sah. Yaitu perkataan Ibrahim, wa idz qala Ibrahimu li abi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun. Maka ayat kalimat innani bara'um mimma ta'budun adalah penafian dan illal ladzi fatarani adalah penetapan. Ini penjelasan yang disebutkan oleh Syekh bahwasannya dalam ayat ini tersusun makna la ilaha illallah yang sudah kita sebutkan. Terkandung di dalamnya makna la ilaha illallah dan rukun la ilaha illallah dalam ayat ini. Yaitu perkataan wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Innani bara'um mimma ta'budun. Antum garis bawahi, ini adalah penafian.
menafikan seluruh peribadatan. Illa alladhi fatarani. Illa alladhi fatarani adalah itsbat bahwasannya yang diibadati hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan fitrah kepadaku, kata Ibrahim. Illa alladhi fatarani, yang telah memberikan fitrah padaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sayahdin, dialah yang kelak akan memberikan aku hidayah. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kemudian Syekh juga berdalil tentang makna la ilaha illallah ini dengan firman Allah dalam surah Ali Imran. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimun. Katakanlah, wahai Muhammad, ketika berdakwah, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab siapa saja? Al-Yahud dan Nasara, yaitu yang diberikan kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Injil dan Al-Yahud Taurat. Ya ahlul kitab, ta'alau, kemari, ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kemari, mari kita bergabung pada satu kalimat, satu kata yang sama di antara kita. Sawa'in bainana wa bainakum. Perhatikan, ini menjadi dalil orang-orang yang ingin menyamaratakan agama. Lihat, kalau antum berhenti sampai di sini, maka maknanya ini dipahami secara letter-letnya. Kita akan melihat bahwasannya firman Allah ini menjelaskan bahwasannya semua agama itu sama. Kalau tidak dilanjutkan, ini mereka jadikan dalil, orang-orang liberal ini yang ingin menyamaratakan seluruh agama. Mereka berdalil juga dengan Al-Quran, mereka berdalil dengan sunnah. Akan tapi kalimatu haqqin urida bihil batil. Mereka mengambil kalimat-kalimat hak, yaitu Al-Quran, mengambil hadis, akan tapi yang mereka inginkan adalah kebatilan. Salah satu ayat mereka jadikan dalil adalah ayat ini. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari kemari, kita bersatu dengan kalimat yang sama antara kami dan kalian. Lihat, agama sama, ahlul kitab Nasara Yahudi sama. Ya akhi, habiskan ayatnya. Apa ayatnya yang dimaksud dengan kalimatin sawa'in bainana wa bainakum? Alla na'budu illallah, agar kita tidak, yaitu kalimat alla na'budu illallah, agar kita tidak mengibadati selain Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak mensyirikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini kalimat yang ini yang dimaksud dengan kalimat sama itu. Jadi kalau mereka tidak mengibadati Allah, apakah sama jadinya? Apakah kalimat yang sama itu menjadi bisa kita untuk bersatu dengan mereka? Sedangkan yang dimasukkan dengan kalimatin sawa'in bainana wa bainakum adalah perintah untuk mengibadati Allah dan menjauhi taghut. Ini juga menjadi dalil bahwasannya dakwah para nabi itu satu dan sama. Apa hadisnya? Ini disebutkan Rasulullah SAW. Al-anbiya abuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Ayah mereka itu satu, artinya syariat asas atau tujuan dakwah mereka itu satu. Akan tapi ummahatuhum syatta, ibu-ibu mereka, dan maksud dari ibu ini bukan ibu ya, akan tapi maksudnya adalah syariat, dan syariat mereka itu berbeda. Dakwah mereka satu. Apa dakwahnya? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Setiap umat itu ada rasul, dan dakwah mereka sama, yaitu untuk mengesahkan Allah, mengibadati Allah dan menjauhi taghut. Apa itu taghut? Yang disembah secara berlebihan. Ada tambahan wahwa radin. Harus ada tambahan itu, wahwa radin, dan dia ridha. Artinya objek menjadi sesembahan tersebut ridha, dia diibadati. Ini mengeluarkan segala bentuk
pengangkatan kepada seseorang, akan tapi orang tersebut tidak ridha. Ada orang yang menyembah malaikat? Ada. Apakah malaikat ridha? Tentu tidak. Malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah, paling tahu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka akan ridha? Lalu apakah malaikat dikatakan tagut? La. Karena mereka tidak ridha. Ini satu ikatan atau muqayyad, terikat dengan kata wa huwa radin. Itu yang dimaksudkan tagut. Kullama ubida min dunillahi wa huwa radin. Maksud dari tagut. Ana rasa Syekh akan menyebutkan di sini. Nanti saja kita coba. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan menyebutkan di kitab ini, insyaallah. Atau sudah disebutkan yang perkataan Ibnu Qayyim. Antum kan ada diwajibkan ngafal kan? Nah, Ibnu Qayyim ada menyebutkan di situ apa makna taghut. Baik, kita lanjutkan perkataan beliau. Setelah beliau menyebutkan dalil yang menjelaskan tentang makna tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian beliau melanjutkan wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah qauluhu ta'ala, dan dalil bahwasannya adanya persaksian terhadap bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya, qauluhu adalah firman Allah taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ini adalah dalil yang menyatakan bahwasannya syahadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dan termaktub dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaum atau dari kalangan kamu sendiri, min anfusikum. Dan benar, tidaklah Nabi diutus melainkan dari kaumnya. Apa hikmahnya? Mengapa para nabi diutus dari kaumnya? Agar lebih mudah untuk mendakwai. Kemudian agar mereka tidak mengira bahwasanya nabi itu eksklusif. Ya. Ada orang berkata, kenapa nabi itu tidak terpilih dari kalangan malaikat? Kan malaikat kan sempurna dengan segala bentuk kehebatannya. Mengapa tidak demikian? Kita katakan, hei, kalau mereka dari malaikat, kita akan merasa, oh dia kan sudah sempurna, oh dia itu malaikat, wajar dia bisa hebat seperti itu. Betul atau tidak? Misalkan nih, analogi sederhananya seperti ini. Misalkan kita dengan para ulama dahulu, ketika para ulama menyatakan bahwasannya mereka hafal bacaan ini, hafal kitab ini, hafal kitab ini, kemudian kita ada kemungkinan di antara kita mengatakan apa? Mereka para ulama hidup di zaman ini. Coba kita lihat dengan para masyayikh zaman sekarang yang hidupnya sama dengan masa kita sekarang, yang merasakan fitnah-fitnah yang kita rasakan hari ini. Bisa kita berdalil? Kita sama dengan mereka. Fitnah yang diterima sama. Apa yang dirasakan oleh mereka, yang dirasakan oleh kita, mereka rasakan juga. Tentu akan sedikit alasan kita untuk tidak berusaha. Paham? Sudah dekat maksud analoginya? Ketika sama levelnya, maka mereka akan berkata, dia saja begini, kenapa kita tidak bisa? Kan gitu. Analogi sederhananya lah. Ya. Makanya diutus Nabi dari kaumnya, dan diutus para Nabi dari kaum yang mulia. Agar apa? Agar tidak disangka-sangka yang lain-lain. Nabi saja sudah dari keturunan paling mulia di Arab, masih dituduh macam-macam. Ada yang dikatakan sahir, dikatakan kahin, dikatakan majnun. Yang tertera dalam surah Al-Ma'arij. Sah? Itu Nabi yang sudah diutus dari kaum yang paling mulia. Bagaimana dengan kita? Yang mungkin bukan dari golongan yang terhormat, bukan dari, kalau istilahnya, ras mata biru ya, atau darah biru, dari golongan bangsawan, bukan dari demikian. Lalu kita ingin dakwah kita diterima secara cepat. Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah, kita ingin 3 pertemuan langsung dapat hidayah semua. Nah, ya, ini salah satu hikmahnya, hikmah besar.
tentang mengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim." Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri, terasa berat olehnya penderitaan. Penderitaan siapa? Penderitaanmu. Artinya apa? Sama-sama merasakan penderitaan tersebut. Sangat menginginkan, ya ini yang diinginkan, azizun alaihi ma'anitum harisun. Mereka sangat-sangat tamak para nabi ini. Tamak untuk apa? Menginginkan keselamatan, menginginkan ketenangan kepada orang-orang yang didakwahinya. Ini disebutkan dalam surah Taubah ini. Mereka sangat menginginkan keimanan dan keselamatan itu sampai kepadamu, dan amat belas kasih lagi maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini salah satu dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang adanya syahadat bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah Rasulnya. Yang mana syahid, apa itu syahid? Pokok bahasan dari ayat ini yang menjadi, dan kita tarik bisa menjadi, oh ini yang sedang kita bahas, yaitu kata atau firman Allah Subhanahu wa taala, Rasulun min anfusikum. Antum garis bawahi. Antum garis Rasulun min anfusikum, inilah yang menjadi bahasan mengapa ayat ini dijadikan dalil oleh Syekh terhadap persaksian bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya. Kalau ditanyakan, apa dalil bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul? Keluarkan ayat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini dalilnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dan makna syahadat Muhammad Rasulullah ta'atuhu, yang seperti kita tulis, fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi segala larangannya, ditambah wa alla yu'badallahu illa bima syara. Sebagian ulama memasukkan wa alla yu'badallahu illa bima syara ini kepada ta'atuhu fima amar, ketaatan kepada apa yang diperintahkannya. Nah, dan sebagian lagi ada memperinci pembahasan ini, yaitu alla yu'badallahu illa bima syara, perintah untuk tidak beribadah kecuali dari apa yang disyariatkannya. Maka maksud dari syahadat Muhammad Rasulullah ini ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Yang keempat ini ada yang memasukkannya ke dalam nomor pertama, karena kan sama-sama perintah. Sama-sama perintah untuk mentaatinya. Maka salah satu bentuk ketaatan adalah tidak mengibadati kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian rukun yang kedua adalah as-salah. Beliau mengatakan, wa dalilus salah waz zakah wa tafsirut tauhid qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, lagi bersikap lurus, dan supaya mereka mendirikan salat serta mengeluarkan zakat. Demikian itu adalah tuntunan agama yang lurus. Kemudian beliau melanjutkan, wa dalilus saumi wa dalilus siyam qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan wa dalil haji qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini martabat yang pertama, yaitu al-Islam. Rukun Islam yang 5. Pertama syahadat Muhammad Rasulullah. Yang kedua adalah salat, langsung dimasukkan dari dalilnya sebagaimana sudah disebutkan oleh Syekh. Beliau menyebutkan rukun yang kedua adalah salat, yaitu satu praktek ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu yang dimaksud dengan salat. Yang ketiga adalah zakat. Apa makna zakat? An-numu wa ziyadah. An-numu wa ziyadah. Az-zakah. An-numu
bertumbuh dan bertambah. An-numu wa ziyadah, bertumbuh dan bertambah, berkembang. Atau bisa juga diartikan dengan kata zaka yazki, yaitu mensucikan. Ya, mensucikan. Dua makna ini tidak bertentangan. Ada dua makna dari zakat. Yang pertama adalah an-numu wa ziyadah, bertambah dan bertumbuh. Yang kedua adalah mensucikan. Dua makna ini tidak kontradiktif. Mengapa? Karena zakat mensucikan segala hak-hak yang selain kita, dan apa yang kita zakatkan akan tumbuh dan berkembang menjadi pahala. Jadi tidak kontradiktif antara dua makna ini. Ya. Tayyib. Zakah artinya an-numu wa ziyadah dan juga mensucikan. Ada dua maknanya. Yang pertama an-numu wa ziyadah, yang kedua mensucikan. Tayyib. Rukun yang keempat adalah puasa. Ma makna as-shaum, apa arti puasa? Menahan diri. Al-imsaku, menahan diri. Maka shaum ini secara bahasa artinya sudah menahan diri. Makanya apa yang dikatakan oleh Maryam ibnat Imran? Inni nadartu Inni nadartu sauma falan ukallima al-yawma insiyya. Aku bernazar untuk menahan diri dari berbicara kepada orang lain terkait Isa. Makna saum sini sudah bermakna al-imsak, menahan. Maka makna istilahnya as-saum artinya al-imsaku min mubtilat as-saum, menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa. Baik. Yang kelima adalah haji. Arti haji adalah al-qasdu, yaitu berniat. Ada salah satu hikmah yang besar dari kata haji ini. Hikmahnya apa? Ketika orang-orang yang tidak mampu dan tidak memiliki kemampuan secara finansial maupun fisik, akan tetapi mereka sudah berniat untuk haji, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan niat tersebut. Ini bukan bermakna menggugurkan kewajiban. Perhatikan. Niat tidak menggugurkan kewajiban. Paham? Kadang kan ada orang yang bilang, yang penting kan niat. Apa? Yang penting kan niat. Apakah niat menggugurkan kewajiban? Lah, tidak menggugurkan, sama sekali tidak menggugurkan kewajiban. Ada antum niat makan tiba-tiba sudah makan? Lah, maka niat saja, bukan bermakna kewajiban gugur. Lah, niat akan tetap dihitung sebagai niat dan ada pahala niat tersendiri. Kan tapi ketika seorang tersebut berniat kemudian melakukan, maka niat dan melakukan itu punya pahala sendiri-sendiri. Maka dikatakan bahwasanya orang-orang yang sudah berniat dan bertekad kuat untuk naik haji dan sudah berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan niat tersebut. Bukan bermakna kita haji tinggal niat-niat saja lah. Kalau kita punya kemampuan berhaji. Ini untuk orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. Baik. Syekh Haytham Sarhan dalam syarah beliau terhadap usul sunnah ini, beliau mengatakan bahwasannya haji secara bahasa adalah berniat. Adapun secara istilah adalah beribadah kepada Allah dengan mengerjakan manasik sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan haji merupakan kewajiban seorang muslim satu kali dalam seumur hidup. Haji adalah satu kewajiban satu kali dalam seumur hidup. Baik. Lalu bolehkah berhaji dua kali? Enggak masalah, karena yang kedua nanti hitungannya sunnah. Hitungannya sunnah dan tidak diwajibkan. Berapa kali Nabi haji? Hah? Haji. Kalau dua kali apa saja hajinya? Haji beliau sekali. Umrah? Umrah. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 3.
Ini berapa kali beliau umrohnya. Kemudian sudah dicatat ya. Thayyib. Beliau melanjutkan rahimahullah al-martabatus tsaniyah al-iman. Martabat yang kedua dalam Islam ini adalah al-iman. Martabat yang lebih dalam ya dibanding Islam. Karena berapa banyak orang Islam dan belum beriman. Ya. Apa dalilnya yang tertera dalam surah Al-Hujurat? Walakin lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Jangan katakan kami sudah beriman, tapi katakan kami sudah Islam. Mengapa? Karena belum masuk keimanan dalam diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat. Al-martabatus tsaniyah. Antum silakan baca. Al-martabatus tsaniyah. Abdul Rahman. Al-martabatul tsaniyah al-iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan fa'a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imamatul adha 'anil tariqi wal hayatu syu'batun minal iman. Thayyib. Al-martabatus tsaniyah, martabat yang kedua atau maksudnya adalah martabat dalam agama Islam ini yaitu al-iman. Al-iman dalam secara bahasa maknanya apa arti iman? At-tasdiq, mempercayai ya, sebagaimana yang kita semua pelajari di SD ya kan? Apa arti al-iman dalam kalau kita pelajari SD? Meyakini, sah. Akan tetapi apakah meyakini saja cukup? Beserta perbuatan. Mengapa tidak cukup hanya dengan meyakini? Kalau sama-sama meyakini, maka samalah keimanan antara orang yang paling bertakwa di muka bumi ini dengan keimanan Fir'aun. Ini yang diimani oleh orang-orang Murji'ah. Nanti anda pelajari insyaallah. Murji'ah itu apa? Orang yang mengatakan bahwasannya amalan tidak termasuk dari iman. Kalau kita kan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini bahwasannya al-imanu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kemudian amalan termasuk dari keimanan. Ya, amalan termasuk dari keimanan. Tapi orang Murji'ah mengeluarkan makna, mengeluarkan pekerjaan atau amalan dari musammal iman. Mereka tidak memasukkan amalan sebagai sesuatu yang menambah dan mengurangi keimanan. Sehingga orang-orang ini mereka hanya cukup dengan mengimani bahwa Allah adalah Tuhan, sudah selesai. Tidak peduli mereka ingin bermaksiat, mereka bersyirikat kepada Allah, mereka tidak peduli. Akan tapi selama masih beriman katanya, kan tidak masalah tidak berhijab, yang penting mengakui bahwasanya Allah itu Tuhan. Kan tidak masalah kita berbuat dini, berbuat itu, berbuat bid'ah, berbuat kemaksiatan selama mengimani Allah Subhanahu wa taala Tuhan, tidak masalah. Ini qaulun batil alfa batil. Kebatilan yang sangat-sangat nyata. Bagaimana mereka bisa menyamakan orang-orang yang hanya beriman, hanya meyakini saja dengan orang-orang yang beramal? La yastawiyani mathala. Tidak bisa sama sekali disamakan. Baik. Maka kalau secara bahasa al-iman lughatan, secara bahasa at-tasdiq, istilahan, secara istilah ini akan kita bahas secara istilahnya. Al-iman secara bahasa adalah at-tasdiq, dan secara syariat wa i'tiqadu bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarihi wal arkan wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Ini katakan yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Al-iman secara syariat adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, kemudian amalan dengan anggota badan. Antum bisa hafalkan al-iman secara istilahan dengan apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Nah, tuliskan. Al-imanu khamsatun nunan. Al-imanu
Yang pertama, al-i'tiqadu bil jinan wan nutqu bil lisan wal amalu bil arkan. Yang keempat, yazidu bi ta'atir rahman. Yang kelima, yanqusu bi ta'atis syaitan. Kita artikan. Iman secara syariat, istilah syariat adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ini perkataan Al-Hasan Al-Basri ya. Perkataan Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan al-imanu khamsatun nunan. Iman itu adalah yang tergabung dalam 5 nun. Istilah mereka orang Arab ini. Yang pertama adalah al-i'tiqadu bil jinan, meyakini dengan hati. Meyakini, al-i'tiqad itu meyakini. Makanya tadi katakan bahwa syarat la ilaha illallah ada al-i'tiqad, al-inqiyad, kemudian at-ta'ah, ada berbeda. Meyakini dengan hati. Tsumma an-nutqu bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, mengamalkan dengan anggota tubuh. Wal amalu yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan ketaatan Ar-Rahman kepada Allah ya, dan ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu, dan berkurang bi ta'ati syaitan, dengan ketaatan kepada syaitan. Tayyib. Antum kalau lebih mudah antum foto, nanti mau kalau kurang jelas tulisannya, yang akhwat kalau kurang jelas foto, nanti di rumah bisa di kosan bisa dilihat lagi, bisa diperbaiki. Untuk merapikan sendiri tulisan gimana. Anda sembarangan saja itu. Nanti antum merapikan gimana tulisnya. Yang pertama al-i'tiqadu bil jinan, an-nutqu bil lisan, wal amalu bil arkan. Yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat, yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan ketaatan kepada Allah, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan berkurang dengan ketaatan kepada syaitan. Artinya bermaksiat. Ini iman secara istilah atau iman secara syar'i. Ya, loh. Al-Hasan Al-Basri. Nah. Al-imanu khamsatun nunan. Iman itu tercakup dalam 5 nun, ya, karena di akhirnya nun semua. Ya, itu disebut dengan khamsatun nunan karena ada 5 nun. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Arti bid'un itu apa? Bid'un nanti tulis bid'un, hitungan dari 3 sampai 10. Bid'un 3 sampai 10. Bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha, ada 70 sekian kalau kita artikan. Ada 70 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah, imatatul adza 'anit tariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah salah satu cabang dari cabangnya keimanan. Ya, entah dia yang tingginya atau yang rendahnya tidak
Menjadi masalah yang penting, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah salah satu bagian dari keimanan. Apa maksud dari bagian dari keimanan? Maksud dari ranting-ranting atau martabat-martabat keimanan ini bukan bermakna ketika kita tidak mengerjakan salah satunya kita tidak dikatakan beriman. Akan tetapi maksudnya adalah ketika ada salah satu dari cabang-cabang keimanan ini berarti kita termasuk orang-orang yang beriman. Baik. Ada dua permasalahan di sini. Yang pertama, ketika cabang yang tertingginya sudah terlepas, maka dia keluar dari keimanan. Yang di bawah-bawah, cabang-cabang di bawahnya, ketika tidak dikerjakan, tidak mengeluarkan seorang dari keimanan. Perhatikan. Yang pertama, ketika cabang yang tertinggi dari keimanan ini terlepas, maka orang terlepas dari keimanan. Walaupun dia menyingkirkan gangguan dari jalanan kaum muslimin, akan tapi dia tidak mentauhidkan Allah, tidak mengatakan la ilaha illallah. Apakah dia dikatakan beriman? Dikatakan beriman? La. Akan tapi ketika dia masih mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak menghilangkan gangguan di jalanan kaum muslimin, apakah dia dikatakan tidak beriman? Tidak. Nah, ini permasalahannya yang perlu diperhatikan, bahwa cabang-cabang keimanan ini ketika dia tidak dipenuhi cabang-cabangnya, bukan bermakna secara mutlak orang ini keluar dari keimanan. Akan tetapi ketika keimanan yang tertingginya sudah tercabut, artinya tidak lagi mengibadati Allah, tidak lagi bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya, maka tercabutlah keimanan. Akan tetapi ketika mereka masih mengatakan la ilaha illallah, masih meyakini tiada Tuhan selain Allah, tetapi mereka tidak menyempurnakan imannya dengan cabang-cabang keimanan lain, maka mereka tidak keluar dari keimanan. Kita semua tahu hadis yang la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, atau la yu'minu ahadukum, apa lagi? Banyak hadisnya. Hatta yukrima dhaifah. Yukrima jarah. Tidak beriman. Apakah tidak beriman ini mengatakan keluar dari keimanan? La. Kan tapi tidak sempurna. Ya. Perhatikan perbedaannya. Ketika asal dan asas keimanan ini tercabut, yakni kalimat la ilaha illallah sudah tercabut, maka keluar dia dari keimanan. Kan tapi ketika cabang-cabang yang lainnya tercabut dan dia masih ada cabang utamanya, dia masih masuk ke dalam pohon keimanan. Orang berzina, maka mereka beriman? Orang yang minum khamar, maka beriman? Masih beriman sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. La yazni zani wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina berzina dan dia adalah seorang mukmin. Bukan bermakna orang yang melakukan perkara-perkara dosa besar itu keluar dari keimanan. Akan tetapi mereka hilang keimanannya ketika mengerjakan itu. Bukan mereka keluar dari iman, la. Oleh karenanya ini membedakan antara ahlus sunnah dan orang-orang yang sesat. Bedakannya apa? Ahlus sunnah tidak mengeluarkan pelaku dosa besar dari Islam kecuali dengan dalil-dalil. Orang syirik jelas, tapi orang yang mengerjakan sihir atau orang yang berzina, orang yang ghibah dosa besar kan? Ghibah dosa besar ya, akhi. Ya. Gosip itu dosa besar. Ya. Akun-akun gosip itu dosa lambe turah, ya. Baik. Orang-orang mengerjakan hal demikian tidak serta-merta keluar dari agama Islam. Ini membedakan kita dengan orang-orang Asy'ariyah yang mereka keluarkan pelaku dosa besar dari keislaman. Plek-plekan keluar sudah. Bahkan mereka mengatakan mereka itu bainal manzilatain. Apa itu? Di antara dua tempat. Tidak surga, tidak neraka. Tempat apa ini? Tolong jelaskan kepada kita. Apa tempat itu?
Ada satu perkataan indah dari Syekh Saleh Sindi. Beliau mengatakan, seandainya orang-orang ahli bidah ini konsisten dengan akidah dan kepercayaan mereka, niscaya mereka akan kebingungan sendiri. Banyak ya akhi. Kalau kita mengetahui bagaimana Asy'ariyah atau Ahmadiyah misalnya, atau Syiah, kalau mereka konsisten dengan ilmu yang mereka pelajari tentang ketauhidan misalnya, kacau. Dalam Asy'ariyah ini, mereka punya satu kewajiban pertama orang yang mukallaf. Apa awal wajibin al mukallaf? Adalah ragu terhadap Tuhan. Ada 7 asas mereka. Salah satunya ada asyak di situ. Harus ragu dulu. Ragu, kemudian berpikir, kemudian mengatakan selanjutnya dan demikian. Kalau mereka konsisten dengan ini, ilmu ini, bingung sendiri mereka. La halak, kata Syekh. Mereka akan binasa dengan kepercayaan mereka sendiri. Tapi buktinya, secara fitrah mereka akan membawa kepada selain apa yang mereka ilmui. Misalkanlah yang paling sederhana, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka konsisten tuh dengan apa yang mereka ilmui dan mereka pelajari, maka akan bingung sendiri. Pasti akan mereka mencari alasan-alasan yang ujungnya nanti tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Nanti insyaallah satu waktu kita pelajari bitadarruj, ya, dengan perlahan-lahan antum sampai ke sana insyaallah taala. Kemudian beliau mengatakan, wa arkanuhu sittah, dan rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6, dan insyaallah rukun iman yang 6 ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Semoga penjelasan singkat tentang Islam dan rukun-rukun Islam ini bisa bermanfaat, dan antum perlu perhatikan bahwasannya rukun-rukun Islam atau pelajaran-pelajaran kita ini hanya gambaran ringkas dan selalu saja. Artinya satu laluan saja. Jadi untuk memperdalam, antum baca. Ini seperti ini beliau punya ini. Antum baca syarahnya. Atau antum tuh kitab Syekh Firanda ada. Ana banyak mengambil faedah dari kitab itu. Sebelum sini ana ringkas dulu apa yang beliau tuliskan. Ini salah satunya. Itu dari kitab beliau juga. Rukun iman, syarah kitab tauhid. Banyak manfaatnya, apalagi bahasa Indonesia kan. Nah, Firanda ustadzuna masyaallah. Seperti antum, sah? Beliau dari kimia kan? Beliau kimia. UGM kimia. Belajar di Ma'hadul Ilmi di Jogja, bukan di sini ya. Nah, mudah-mudahan Ma'had Ilmi kita bisa seperti itu insyaallah. Makanya tetap semangat. Ma'had Ilmi, ana berapa kali ke Jogja itu, lihat Ma'had Ilmi. Bagaimana mereka? Ana ketemu dengan teman-teman dari Riau. Ya, Riau yang belajar di Ma'hadul Ilmi. Masyaallah, semangatnya masyaallah. Pertama karena memang mereka terorganisir. Jadi antum kalau bisa latihan mengkoordinir. Antum masih kuliah? Semester berapa? Ini matikan saja. Masuk percakapan.